Baik, selamat malam teman-teman. Kembali bersama saya di tutorial perpindahan panas yang kedua ya. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah introduction to convection. Jadi di materi sebelumnya, sebelum UTS itu materinya sudah sampai pada transient ya, transient. Nah selanjutnya kita akan membahas beberapa materi tentang pengenalan pada konveksi. Nah, jadi nanti setelah teman-teman mendapatkan materi tentang konveksi ini, jadi ada dua metode. Jadi konveksi itu bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu tentang force convection ya. Jadi konveksi yang kita memaksa supaya terjadi konveksi. Misalnya kita ingin mendinginkan air panas misalnya. Nah, kita itu supply udara dari kipas itu supaya terjadi pertukaran panas lebih cepat. Nah, itu akan lebih cepat, air itu akan lebih cepat dingin dibandingkan tanpa menggunakan kipas. Nah, itu namanya forced convection. Nah, terus kasus pertama yang menggunakan kipas itu kita sebut sebagai forced convection atau konveksi yang dipaksa ya. Nah, yang kedua itu ada natural convection, konveksi secara alami. Jadi kita menunggu air panas yang misalnya kita sajikan air panas dalam sebuah gelas ya. Jadi air panas tersebut kita tunggu sampai dingin dengan konveksi dengan sendirinya. Ya, jadi kurang lebih konveksi itu seperti itu. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman bisa belajar dari Pak Bian ya, yang lebih detail menjelaskan tentang itu. Nah, yang akan saya bahas itu langsung aja ke contoh soal yang pertama ya. Nah, di soal yang pertama ini kita diberikan suatu ilustrasi bahwa ada udara dengan temperatur infinity pada plat plate ya, plat datar yang mempunyai heat transfer coefficient Hx yang didefinisikan Hx fungsi X ya. Jadi dia pada saat titik tertentu itu bisa dinyatakan sebagai AX pangkat minus 1. Pangkat 0 minus 0,1 ya. Di mana A itu adalah koefisien dan X itu adalah jarak dari sini menuju ini ya, sepanjang plat ini. Nah, kita disuruh menentukan menyatakan ya ekspresi menyatakan rasio dari average heat transfer coefficient del apa sih kalau di atas itu apa ya, ya H average lah ya, Hx average pada sebuah plat dengan panjang X dengan local heat transfer coefficient Hx pada at X. Oke, langsung saja ya. Kita coba kerjakan. Nah, tadi kita punya kasus kita punya ini ya. Ini. Di local heat transfer coefficient Hx. Jadi coba ganti warnanya. Coba kita
kita gunakan warna blue. Jadi kita menyatakan HX sudah dinyatakan sebagai dia adalah A dikali X pangkat minus 0,1. Nah, kemudian kita pengen mencari average value of the convective coefficient ya. Jadi ini adalah apa gitu ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa average convective coefficient itu kan dinyatakan sebagai 1/L, jadi panjang pelat dikali integral dari 0 sampai L. X karena dalam ini HX ya. HX dx. Nah, kemudian kita substitusikan semua nilai-nilainya. Jadi H 1/L jadi sepanjang X. Jadi sepanjang X integral dari 0 sampai X. HX kita substitusikan nilai-nilainya. Jadi A X. Oke. Sehingga HX ini lupa apa pokoknya HX yang ada average lah ya. HX average itu ini kan bisa dikeluarkan integral dari X di 1/X dikali A yang kurung integral ya kan, kalau integral itu kan plus 1 jadi dia X ini tambah 1 jadinya berapa? Jadi kan oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kan jadi kalau integral itu kan konsepnya adalah 1 per minus 0,1 plus 1 ya dikalikan dengan X pangkat minus 0,1 ditambah 1 integral dari 0 sampai X, sehingga kita tulis di sebelah sini itu adalah A per X dikali dalam kurung X pangkat 0,99 bagi 0,99 pangkat 0 sampai X. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X di X kan sama aja jadinya. A per X kita substitusikan ini di sini ya, jadinya dia X pangkat 0,99 minus ini 0 pangkat 0,99 dibagi 0,99
Sehingga H bar ya, kurang lebih namanya gitu lah ya. A per X ini di X pangkat 0,99 bar itu adalah, ini kan jadinya 0,99 dikurangi 1 ya, jadinya dia A kali X pangkat minus 0,1 per 0,99 sama dengan 1,11 A X pangkat minus 0,1. Jadi konvektif koefisien rata-ratanya ya sepanjang X itu bisa kita nyatakan sebagai ini, Hx bar sama dengan 1,1 A kali X pangkat minus 0,1. Nah ini kan sebenarnya yang di atas tadi ya, ini kan sama dengan ini, sehingga Hx bar itu adalah 1,11 dari nilai Hx ya. Oke, nah itu untuk persoalan yang pertama. Oke, ini untuk contoh yang kedua ya. Masih di topik yang sama, cuman sekarang kasusnya dia ada laminar dan turbulen. Nah, laminar dan turbulen itu kan sebenarnya suatu kondisi yang bisa kita amati dari Reynolds number. Nah, Reynolds number itu sendiri nanti bisa digunakan untuk mengecek pada saat kapan dia bernilai aliran itu bersifat laminar dan kapan dia bersifat turbulen. Sebenarnya juga ada aliran transisi, cuman biasanya itu nggak terlalu tidak terlalu panjang. Jadi yang jadi patokan itu sebenarnya adalah laminar dan turbulen. Transisi sebenarnya itu kan proses dari laminar ke turbulen kan sebenarnya. Oke, jadi di sini ya ada aliran air dengan kecepatan U infinity-nya 1 meter per second melalui sebuah plat datar dengan panjang L adalah 0,6 meter. Jadi pertimbangkan dua kasus. Yang pertama, temperatur air mendekati 300 Kelvin, dan kasus yang kedua, perkirakan temperatur air mencapai 350 Kelvin. Di dalam region laminar dan turbulence, dia punya local convective coefficient yang berbeda. Ketika dia laminar, dia dinyatakan dengan fungsi ini ya. Jadi kalau laminar dia kan ini nih, C laminar X pangkat minus 5. Kalau dia turbulen, nah ini di persamaannya nih. Kemudian nah ini nilai C-nya ini pada suhu 300 dan 350 itu punya nilai yang berbeda. Nah kita nih soalnya nih kita disuruh untuk menentukan average convective coefficient H bar ya, per enter plate. Jadi dari ke seluruh plate ini ya, berarti kita harus memasukkan pertimbangan laminar dan turbulen. Nah kita asumsikan asumsinya ya, ada steady state condition dan ada transisi nih yang tadi aku sebutin tuh, yang saya sebutkan. Jadi ada transisi pada critical Reynolds number. Jadi Reynolds
X, C. Jadi itu maksudnya adalah Reynolds pada arah X. Nah, dia itu kritis ya, yang sebelum dia berubah menjadi bertransisi menjadi turbulen. Itu ini nilainya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Oke. Nah, ada properties dari air ya. T rata-ratanya 300 Kelvin, kemudian rho-nya itu 997 kilogram per meter kubik maksud saya. Terus ada viscosity dan ada yaitu properti yang lainnya. Jadi nanti tergantung pada suhu yang akan kita gunakan. Oke, lanjut ya. Kita langsung kerjakan coba. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal tipe seperti ini, jadi kan di persamaan ini kan kita punya persamaannya H bar itu adalah kalau dia rata-rata kan 1/L integral dari 0 menuju sepanjang dari platnya kan H dx. Nah, karena di sini kan kasusnya ada laminar dan turbulen ya. Jadi H-nya nanti pun berbeda, maka nanti persamaannya kita akan bagi 2. Jadi nanti persamaannya adalah 1/L dari 0 sampai L ini sama dengan sampai L sama dengan X critical ya. Itu H laminar dx dalam kurung nih ditambah integral dari 0 sampai L sama dengan X critical H turbulen dx. Oke, jadi itu nilai untuk keduanya. Nah, pertama kita harus menentukan dulu nih berapa dia nilai X critical-nya. Karena ada 2 kasus, ada yang 300 Kelvin dan 350 Kelvin. Maka yang kita perlukan adalah kita selesaikan dulu nih pada 300 Kelvin. Jadi X critical-nya adalah jadi Reynolds number-nya dikali mu per rho kali U infinity. Ini kan tadi 5 kali 10 pangkat 5 ya. Itu kan critical. Nilai critical-nya. Sedangkan untuk nilai mu-nya sendiri dia 855 ya. Kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi dengan rho-nya 997 dikali mu U infinity-nya adalah kecepatan infinity-nya 1 meter per sekund. Jadi 1 ya. Nah, ini nilainya adalah 0,43 meter. Jadi posisi pada saat dia suhunya 300 Kelvin itu X critical-nya adalah 0,43 meter. Jadi pada titik tersebut itu akan mulai terjadi perubahan dari laminar menuju turbulen. Kemudian yang kedua at 350 Kelvin. Itu adalah dan U infinity-nya sama dengan ini sama 5 dikali mu-nya dia adalah 365 ya. 365 kali 10 pangkat minus 6.
Nah, ini nilainya adalah 0,19 meter. Oke, jadi pada suhu 300 dan 300 Kelvin itu ternyata X kritikalnya dia berbeda ya. Ini bisa lihat juga dari massa jenis dan viscosity-nya yang juga berubah. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai dari X critical masing-masing di masing-masing suhu, maka sekarang selanjutnya adalah kita selesaikan persamaan umum ini. Persamaan yang di atas ya. Jadi untuk yang kita nih add 300 Kelvin dulu nih. H bar itu adalah 1/L dari 0 menuju XC halam dx ditambah integral dari 0 menuju XC H turbulen dx. Nah, ini akan sama dengan dari, jadi panjang, nah ini nih akan 1/L 0 menuju 0,43. Kemudian ini, atau kita coba buat yang dari persamaan umumnya dulu nih. Karena ini kan belum kita ganti nih kan. Ini dia X, tetap XC batas atasnya kan ya. XC, kemudian dia C lam dikali X 0,5 per 0,5 ya. Bentar, kayaknya ada yang salah aku tulis nih. Jadi kan di persamaan, coba kita balik deh ke slide berikutnya nih, ke subsuhnya. Ini kan C laminar X pangkat minus 0,5 ya. Kayak di sini ya. Ini ada yang keliru nih, kenapa ada per 0,5-nya. Ini kita ganti. C laminar kali X pangkat minus 0,5 dx ditambah C turbulen X pangkat minus 0,2. Benar ya, 0,2 ya. Coba kita, oke, X pangkat minus 0,2 dx integral dari 0 sampai XC, jangan lupa. Oke. Sehingga dia X barnya adalah 1/L-nya kan 1/0,6 ya. 1/0,6 integral kan ini integral nih. Aduh, bentar. Sorry. Hilang fokus. Nah, integral dari X pangkat minus setengah itu kan jadinya dia 1/0,5 karena minus 0,5 plus 1 ya, kali C lam X pangkat 0,5 dari 0 sampai 0,43 ditambah
ditambah 1/0,8 ceturk dikali X pangkat 0,8 dari integral dari 0 sampai 0,43. Oke, jadi itu ya. Tinggal diselesaikan aja. Nanti hasil akhirnya berapa tinggal dihitung sendiri lah. Oke, terus jadi nanti untuk yang pada 350 ya. Jadi sebenarnya kan ini X-nya kan sama, X-nya kan sama persamaannya nih. X ini ya. Ini kan sama nih kan. Jadi nanti yang perlu kalian ganti hanya ini. Yang perlu diganti sih cuman itu ya, karena hanya batas integralnya yang berubah. Ini kan sama nih, halaminar, turbulennya kan sama dia. Dia tidak disesuaikan lah. Ini kan maksudnya disesuaikan tuh kalau misalnya dia di suhu 300 ya pakai yang atas, kalau suhu yang 350 pakai yang di bawah gitu. Jadi sama lah cara menyelesaikan persamaannya sama. Jadi ini nanti nih diganti nih. Kalian tinggal ganti nih nilainya berapa ya. Itu aja sih ya, ini ntar kalian tinggal substitusi nih nilainya berapa nih. Yang ini sama yang ini. Oke. Jadi itu aja biar videonya nggak terlalu lama. Oke, selamat belajar lah. Terima kasih.